situasi lagi memanas, demonstrasi terjadi di mana-mana, tetapi ternyata demonstrasi yang baik itu justru berujung rusuh ya teman-teman ya. Kamu lihat dimanapun ya, di berita, di Indonesia, di Jakarta, di Medan, dari barat sampai ke timur, di Kupang ya, semua terjadi demonstrasi yang ada yang beres, ada yang rapi, ada yang bersih, tapi banyak juga yang ternyata berakhir rusuh. Nah teman-teman, yang demo tuh anak-anak muda gitu ya. Kalau dari berita di sana dikatakan kebanyakan itu mahasiswa dan juga beberapa lembaga pergerakan masyarakat gitu. Nah, kita nggak tahu nih kenapa kok demo yang baik ini kemudian bisa rusak seperti ini ya. Padahal demo itu sesuatu yang baik, bahkan dilindungi dan dijamin oleh undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, kebebasan untuk menyuarakan pendapat secara personal atau aksi massa. Nah, teman-teman sebagai anak muda sendiri, melihat permasalahan ini kayak gimana? Menurut kamu kayak gimana? Sebenarnya pas waktu ngelihat demo-demo di TV itu memang cukup prihatin ya, melihat kondisi demo sampai merusak halte dibakar, apa semua itu dibakar. Kalau saya sendiri sih ngelihatnya sedih sih, begitu sedih. Ya udah pasti ya, gue nggak setuju sih kalau sampai jadi tindakan kekerasan ya. Sangat disayangkan ya, demo berujung banyak kerugian lah, fasilitas hancur segala macam. Ini sih agak kecewa sih sama beberapa media gitu ya yang maksudnya infonya itu pun juga belum tentu valid gitu. Nah teman-teman, lebih menarik lagi dan lebih disayangkan lagi karena demo kali ini tuh terjadi di tengah pandemi COVID. Gitu loh teman-teman. Kita kan lagi berjuang ya, bahkan kita sebenarnya lagi dalam masa PSBB kan, untuk mengurangi dampak penularan. Tapi kok ini malah semua orang turun ke jalan dan yang lihat demo yang terjadi di tengah pandemi ini rasanya gimana sih teman-teman? Kayak gimana sih? Boleh Yunus mungkin? Maksudnya demo itu nggak dilarang. Lu mau berdemo itu hak kita sebagai warga negara dan kita juga sebagai anak Tuhan, apalagi ya. Nggak apa-apa kita mengkritisi pemerintah, kebijakan pemerintah itu nggak masalah begitu. Betul. Tapi balik lagi di situasi seperti ini, kalau kita semakin liar, tidak bisa membatasi diri, berisiko. Jujur aja. Kalau dari gue sendiri sih, di samping orang rumah, kasihan juga loh mereka yang bekerja di rumah sakit tuh ya. Jadi maksudnya mari kita kan bisa ngelihat, istilahnya jangan ngelihat dari satu sisi aja kan gitu. Kasihan juga mereka yang di rumah sakit loh. Mereka juga berjuangnya mengerikan loh. Begitu. Iya, mereka berjuang. Iya, selama berbulan-bulan mereka harus menghadapi istilahnya merawat orang-orang yang terkena COVID dan sebagainya, dan kemudian gara-gara demo ini itu bisa menambah tingkat itu kan, mereka harus berjuang lebih lagi berarti. Kalau Juna gimana? Ya, kalau dari saya ya sesuai dengan YouTube ini ya peka ya. Jadi saya lihat mereka ini tidak peka dengan kondisi yang terjadi saat ini, pandemi COVID-19 ini. Mereka tuh saya lihat ada yang bergandengan tangan jalan begitu tuh kan, waduh pasti kalau satu kena semua itu. Udah gitu mukul-mukul orang, lempar-lempar orang pakai batu apa. Saya pikir itu hal-hal yang menurut saya memang mereka tidak peka dengan kondisi saat ini. Ya. Kalau Erwin gimana Erwin? Saya sih setuju ya sama brother yang lain ya. Maksudnya kita prihatin lah di kondisi begini. Maksudnya salah satu sifat manusia juga sih, kadang amarah itu membutakan semuanya ya. Saking marah-marah gitu kan.
saking marah-marah jadi lupa gitu loh, ternyata ada sesuatu yang sedang kita hadapi bersama nih gitu loh. Pas pulang mungkin baru sadar, oh iya kita lagi ada COVID nih, lagi PSBB gitu. Nah, tapi penyesalan selalu datang belakangan. Firi, gimana keresahanmu? Kalau saya sih, saya setuju ya dengan Bro Juna tadi bilang, memang kurangnya kepekaan itu yang menjadi masalah. Ya kurang pekanya itu loh dari kedua belah pihak ini kalau menurut saya. Dan itu yang agak saya kecewa sih, maksudnya kenapa sih harus seperti ini, apalagi kan kita tahu sekarang kita sedang menghadapi resesi teknikal kan, dan itu ya cukup, itu aja udah cukup bermasalah sih buat kita semua, maksudnya dengan adanya info-info seperti ini, belum lagi kan nanti hoax dan sebagainya, itu bakal memperkeruh lagi gitu, itu kalau menurut saya sih. Betul sih. Ya, menarik sekali ya teman-teman ya, boleh melahirkan keresahan-keresahan, kegelisahan-kegelisahan yang kita harap ini menjadi pemikiran dan pertimbangan bersama ya. Nah, di bagian akhir ini teman-teman ada sebuah refleksi gak yang teman-teman mungkin mau bagikan untuk mulai dari ini kayak Firi ya. Silakan, Bro. Oke. Mungkin kalau dari saya sih sebaiknya kita bisa mengendalikan diri kita sih, supaya bisa lebih gini loh. Kadang tuh kalau menurut saya sih hal yang bikin kita tak terkendali itu yang menjadi masalah, faktor utama masalah. Jadi kita bisa ngapain aja, kita bisa berbuat sesuatu. Misalnya kita komentar yang jelek-jelek, kita bisa ngata-ngatain orang, itu kan udah nggak terkendali gitu kan. Itu hal-hal kecil sih sebenarnya. Nah, masalah, apalagi kalau udah menghadapi masalah seperti ini, kalau kita nggak bisa mengendalikan, ya udah repot. Kalau menurut saya sih gitu sih. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri dulu. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan diri sendiri dengan ucapan kita gitu. Cara kita berkomentar, cara kita cara kita mengkritisi apapun gitu. Itu aja sih paling. Ya, menarik, mengendalikan diri ya. Kalau Erwin gimana? Kalau saya sih lebih ke arah ini ya, refleksinya mungkin ke diri kita sendiri, maksudnya dalam bermedia sosial ya. Lagi sekarang media sosial kan maksudnya berita sangat cepat nih, lebih cepat dari kita gitu loh. Maksudnya sangat cepat gitu loh. Maksudnya sebagai pemuda-pemuda yang ada, maksudnya kita harus lebih bijak sih dalam menilai maksudnya media apa yang kita baca gitu loh. Jangan dengan emosi tapi dengan tenang gitu loh. Kita cari tahu dulu sebenarnya permasalahannya apa sih. Mengkritisi boleh tapi tidak dengan emosi sih. Gitu. Kalau dari saya ya. Ya, menarik. Kalau Juna, silakan. Kalau dari saya seperti yang saya bilang tadi, lebih ke kepekaan kita sebagai manusia ya. Di tengah masalah yang ada, kita harus peka dengan kondisi yang terjadi saat ini itu sih ya. Sekali lagi seperti mari kita doakan terus untuk negara kita ini supaya bisa lebih peka lagi. Ya, betul. Jadi kepekaan terhadap orang-orang di sekitar gitu. Kalau Chris gimana, Bro? Ya, sebagai seorang Kristen ya. Sebagai seorang Kristen ya, istilahnya sebagai anak Tuhan begitu, gue sih memahami dari itu ya, perkataannya Tuhan lewat Nabi Yeremia itu ya, bahwa keberadaan kita itu kan ditempatkan oleh Tuhan di sebuah tempat tertentu kan untuk jadi berkat begitu. Jadi bagaimana ya kita ini ketika demo ini berusaha untuk kita ini menjadi berkat bagi orang lain, maka janganlah melakukan hal-hal yang istilahnya melanggar perintah Tuhan itu sendiri sih begitu. Karena demo kan bertujuan baik gitu. Kita membawa aspirasi yang baik gitu. Tapi ingat bahwa kita juga anak-anak Tuhan, sehingga jangan sampai kehadiran kita malah menjadi malapetaka buat orang lain, tapi seharusnya kan kita bisa menjadi berkat. Bahkan kita bisa mensejahterakan kota di mana kita berada. Itu kan luar biasa sekali sih. Begitu. Jadi sebagai anak Tuhan, ya mari bersama-sama kita bisa menjadi berkat buat orang lain, bahkan bisa mensejahterakan kota-kota kita, di mana kita Tuhan tempatkan, di mana kita Tuhan izinkan berada. Itu sih. Ya. Mantap. Dari Yunus, Bro, silakan.
Ya, kalau gue mungkin pengen bilang soal cinta ya. Widih. Wis, Luar Luar biasa biasa. narasumber Indonesia ini. Mantap. menurut saya gini ya, cinta itu kan nggak boleh memisahkan antara perasaan dan logika kita ya. Orang yang mencintai bangsa ini hanya dengan perasaan, nggak pakai logika, nanti banyak sekali persoalan yang muncul begitu. Termasuk buat waktu kita mengkritisi pemerintah, waktu kita mengkritisi soal bangsa ini, kebijakan-kebijakan yang dibuat, jangan hanya pakai perasaan gitu, tapi pakai logika kita, apa dampaknya, pikirkan apa yang akan terjadi. Saya rasa itu harus komprehensif. Jadi jangan hanya sekedar perasaan, emosi, lihat orang kayaknya marah, gue juga pengen marah. Kayaknya itu bukan seperti itu cara kita mencintai ya. Jadi dua hal itu ya, cinta itu gak boleh memisahkan antara perasaan dan logika kita begitu. Nah, teman-teman semua, terima kasih ya buat kehadirannya. Mungkin kalau gue boleh juga berkata-kata, semoga bangsa kita makin sejahtera dan permasalahan ini cepat selesai ya, teman-teman ya. Amin. Kita berdoa sama-sama Betul. ya, supaya benar-benar bangsa ini bisa keluar dari polemik ini. Oke, teman-teman peka, kami mau ucap terima kasih untuk lu yang sudah nonton sampai di menit kesekian ini. Semoga lu mendapat sebuah pencerahan. Dan semoga percakapan ini makin membuat kita makin peka terhadap keadaan bangsa kita. Dan sebagai orang-orang muda, mari kita jadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. So, God bless you untuk semua yang sudah nonton. Thank you, dan teman-teman yang di ruang Zoom juga thank you sudah ngobrol Thank sama-sama. you semuanya. Thank Inilah you. percakapan kita selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita.